soalan yang seterusnya dia, apakah salah kita berzikir dengan Asmaul Husna seperti Ya Rahman, Ya Latif, atau mana-mana Al-Asma'ul Husna? Kerana ada yang mengatakan ia bid'ah. Sudilah kira yang menjalankan zikir yang terbaik. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling tinggi la ilaha illallah. Maka orang paling tinggi di sisinya orang yang bertahta di dalam jiwanya lafaz la ilaha illallah. Orang yang ada di dalam kalbunya nur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang di dalam ruhnya ada musyahadah la ilaha illallah. Ruh jika bermusyahadah, dia dengar Allah berkalam la ilaha illa ana. Kalau qalbu mendengar, dia mendengarkan la ilaha illallah atau la ilaha illa anta. Tapi sir kita, hilanglah diri, la ilaha illahu. Maka zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Namun tekniknya ambillah dari mursyid yang ada di tanah Melaka ini. Ya, adab saya tidak boleh melanggar adab ini. Ya, kecuali para mursyid menyuruh saya di sini. Jika tidak, ambillah dari kolbu mereka. Karena kalimah ini jika didengar hanya dengan telinga, dia masuk telinga, keluar lagi telinga. Tapi jika diambil dari kolbu syekh, maka dia masuk ke dalam kolbu murid. Itu yang disebut man iza ru'u zikrullah, yang jika kita pandang dia membuat kita ingat kepada Allah SWT. Bolehkah berzikir ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim diulang-ulang? Dalilnya boleh di surah Al-Isra. Walillahil asma'ul husna, milik Allah lah semua nama-nama yang indah. Ayyaman tada'u falahul asma'ul husna. Ya, mana saja nama yang kau pakai, ayya, mana saja nama yang engkau pakai, tad'u, engkau seru, maka Allah mempunyai nama terindah. Oleh karenanya membaca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim diulang-ulang, ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tahu kunci surga? Kunci surga ada di kolbu Nabi. Di kolbu Nabi ada asma ilahi. Maka ambil satu namanya, terhubunglah kolbu hamba dengan kolbu Rasulullah SAW. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Namun lebih afdal, ambil teknik berzikirnya dari ahlinya, sehingga kita menjadi istiqomah. Kenapa belajar zikir tidak istiqomah? Karena tidak bermursyid. Ini saya sampaikan berkali-kali. Kenapa sulit sekali untuk disiplin istiqomah? Karena engkau tidak bermursyid, tidak mau menurunkan ego sedikit saja, nafsiyah kita sedikit saja, mau mendengarkan orang lain menceramahi kita, mentalkin kita. Semakin seorang merendah dan katakan, datang ke guru mursyid, wahai tuan syekh, izinkan aku mengambil torekohmu, izinkan aku menjadi muridmu. Di saat itu si murid sudah menghabiskan nafsiyahnya, dia rendahkan dirinya, barulah air ma'rifat mengalir ke dalam jiwanya. Karena kita tidak mau berguru gengsi, takut sesat, atau merasa diri kita sudah alim, sudah berilmu, tidak mau ambil dari ahlinya. Akhirnya zikir pun hambar, tiada rasa. Mungkin tuan-tuan ni ahli memasak, bisa masak, tapi tidak jelas rasanya. Orang Malaka sukanya makanan apa yang paling lezat? Pandan apa? Ya, asam pedas. Tuan ni buat, semua buat, boleh silakan. Tapi tidak tahu berapa takarannya, kadarnya. Asal masuk, saya juga bisa buat, yang penting warnanya sama. Banyaklah hari ini orang mengejar zikir, bentuknya sama, tapi yang berbeza adalah zauknya, taste-nya, rasanya. Sama-sama resto asam pedas,
Tapi kenapa kita pilih yang di persimpangan jalan atau yang di belakang rumah? Karena yang masaknya ahli, bersanad dari tetua-tetuanya. Jika urusan perut dan lidah kita cari orang bersanad, kenapa urusan kolbu tidak cari orang bersanad? Oh, saya sekolah tinggi. Sekolahmu tinggi untuk akalmu, kolbumu belum sekolah. Sekolahkan kepada ahli kolbu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khalas.